Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang uji T2-min, yaitu uji Independent Sample T-Test dan uji Paired Sample T-Test menggunakan SPSS. Yang pertama, uji Independent Sample T-Test, adapun konsep dasarnya bahwa uji Independent Sample T-Test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan atau berhubungan. Jadi data diambil dari dua sampel yang berbeda. Dan syaratnya adalah datanya harus berdistribusi normal dan homogen. Nah, syarat ini berarti sebelum kita melakukan uji Independent Sample T-Test, kita harus menguji data tersebut, ya, melakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Kemudian dasar pengambilan keputusannya, jika nilai sigma kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan, dan sebaliknya jika nilai sigma lebih dari 0,05 tidak terdapat perbedaan. Kita lihat contoh soalnya. Berikut disajikan data hasil tes keterampilan bulu tangkis kelompok drill berpola atau X1 dan kelompok drill bebas atau X2. Apakah terdapat perbedaan antara kelompok drill berpola dan kelompok drill bebas? Di sini sudah ada sampelnya sebanyak 12. Di sini adalah tes kelompok drill berpola dan di sini adalah hasil tes kelompok drill bebas. Jadi di sini diambil dari dua sampel yang berbeda. Nah, sebelum kita melakukan uji menggunakan SPSS, kita tulis dulu hipotesisnya. H0 berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok drill berpola dan kelompok drill bebas. H alternatifnya, terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok drill berpola dan kelompok drill bebas. Nah, langsung kita ke SPSS-nya. Nah, sebelumnya ada baiknya kalau kita tulis kembali data-datanya dalam Excel untuk memudahkan langkah kita mengcopy paste ke SPSS, ya. Kita lihat ini ada 12 sampelnya. Ini adalah kelompok drill berpola dan ini adalah kelompok drill bebas. Ya, kemudian kita buat kode masing-masing kelompoknya. Kode untuk kelompok drill berpola kita beri kode 1 dan untuk kelompok drill bebas kita beri kode 2. Selanjutnya kita ke SPSS. Kita buka set baru. Ya. Kita ke variable view dulu. Untuk pertama kita tulis tes saja, tes. Nah, kita buat desimalnya 0, kita beri label tes bulu tangkis. Ya, kita ganti measure-nya menjadi scale. Kemudian yang kedua, kelompok. Kita tulis kelompok lagi. Dan di sini di values kita buat menjadi 2, ya. Jadi yang pertama ini untuk drill berpola. Kemudian add. Yang kedua adalah kelompok drill
bebas. Add, kemudian oke. Ya. Nah, ini biarkan saja atau kita ganti dengan nominal karena ini kategori. Kemudian kita ke data view. Kita masukkan ya yang dari Excel tadi. Berarti yang pertama adalah yang X1 dulu, kita copy. Kita masukkan sini. Kita paste. Kemudian kita kembali ke Excel lagi. Kita copy X2. Atau kita beri kode dulu deh. Ya, untuk Excel tadi. Nah, kita simpan di sini kodenya. Kita paste. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk yang variabel kedua, yang kelompok drill bebas, nanti disimpan di bawahnya. Kita ke Excel dulu. Ya, yang X2 ini kita copy dulu. Kemudian kita paste di bawahnya yang tadi, yang drill berpola. Kita paste drill bebas di bawahnya. Nah, begitu juga untuk kode X2 ini kita copy. Kita simpan di bawah kode 1. Jadi ini melanjutkan. Ya, kalau sudah kita klik analyze. Compare means. Independent sample t-test. Ya, kita masukkan tes bulu tangkis ke sini ya, kemudian kelompok, ke grouping variable, define groups, grup 1 diisi dengan 1, grup 2 diisi dengan 2, continue ya, kemudian oke. Ya, di sini sudah muncul output dari SPSS ya. Yang pertama adalah penjelasan dari statistik deskriptifnya ya. Di sini bahwa tes bulu tangkis ini ya ada dua kelompok. Yang pertama kelompok drill berpola dan kelompok drill bebas, di mana jumlah sampelnya sama-sama 12. Ini adalah rata-ratanya, ini standar deviasinya. Kemudian untuk melihat uji independent sample t-test ya, kita lihat tabelnya ya. Kemudian kita lihat tes bulu tangkis equivariance assume. Ini artinya data ini merupakan ke dalam statistik parametrik ya. Nah, kita lihat nilai seek to tailed-nya sebesar 0,946 ya. Kita bisa copy pastekan ini ke dalam Word ya, apabila diperlukan. Kemudian kita buat interpretasinya. Nah, ini sudah kita kopas ya. Nah, di sini interpretasinya karena seek to tailed-nya lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima, berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara min data kelompok latihan metode drill berpola dengan kelompok latihan metode drill bebas. Maka hipotesis nihil yang menyatakan tidak terdapat perbedaan min antara kelompok latihan drill berpola dengan kelompok latihan drill bebas diterima. Kesimpulannya, antara program latihan drill berpola dan latihan drill bebas tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Ya. Oke. Nah,
Selanjutnya kita ke Pirate Sample T-Test ya. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan atau berhubungan. Ya, dan uji ini merupakan analisis dengan melibatkan dua pengukuran pada subjek yang sama terhadap suatu pengaruh atau perlakuan tertentu. Nah, perbedaan dari independent sample t-test dan paired sample t-test di sini adalah pada independent sample t-test ya, sampel diambil dari dua sampel yang berbeda. Tapi untuk paired sample t-test diambil dari sampel yang sama namun memiliki dua data yang berbeda. Dan ada yang diberi perlakuan tertentu. Dan kita di sini mau melihat apakah terdapat perbedaan ya antara sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Nah, syaratnya adalah datanya harus normal. Dasar pengambilan keputusannya, jika nilai sig-to-tailed-nya kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan, dan sebaliknya jika nilai sig-to-tailed-nya lebih dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan. Di sini ada contoh. Dalam penelitian eksperimen diambil sejumlah sampel dari suatu populasi penelitian secara acak atau random. Penelitian diawali dengan melakukan tes awal kesegaran jasmani terhadap sampel tersebut. Tes kesegaran jasmani digunakan tes lari jarak 2,4 km. Satuan ukuran data hasil tes adalah waktu tempuh berupa menit dan detik. Selanjutnya, sampel tersebut diberi perlakuan atau treatment berupa program latihan naik turun bangku dalam kurun waktu tertentu. Setelah diberikan perlakuan, selanjutnya dilakukan tes akhir kesegaran jasmani. Pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan antara hasil tes awal atau sebelum diberi perlakuan khusus dengan hasil tes akhir, yaitu sesudah diberi perlakuan khusus? Nah, ini adalah data dari sampelnya, jumlah sampelnya ada 15, dan X1 ini merupakan hasil tes awal, yaitu sebelum diberi perlakuan, dan X2 ini adalah hasil tes akhir, ya, yaitu setelah diberi perlakuan dalam kurun waktu tertentu, ya. Dan kita buat hipotesisnya dulu. Hipotesis nihilnya bunyinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tes awal dan tes akhir. Hipotesis alternatifnya berbunyi terdapat perbedaan yang signifikan antara tes awal dan tes akhir. Data ini biasa kita buat ke dalam Excel untuk memudahkan kita mengerjakan di SPSS. Ya, kita buat data ini ke dalam Excel ya. Kemudian kita buka yang baru SPSS-nya ya. Nah, tadi pertanyaannya adalah apa? Tes ya, kita akan mencari tahu apakah terdapat perbedaan hasil tes awal dan tes akhir. Ya. Ya. Sorry. Kita ini saja. Tes awal dan ini tes akhir ya. Kita ubah measure-nya jadi scale ya. Kita desimal biarkan ya 2, jadi dibulatkan
2 angka di belakang koma. Kemudian kita ke data view, kita masukkan data yang sudah kita buat tadi. Langsung saja kita copy kedua-duanya. Kita paste. Ya. Kemudian kita pilih analyze, compare means, paired sample t-test. Kita masukkan tes awal atau X1. Kita masukkan yang kedua. Ya, kemudian klik OK. Nah, di sini seperti biasa ini adalah hasil analisis deskriptifnya. Di sini ada tes awal dan tes akhir. Ini rata-rata tes awal, ini rata-rata tes akhir, dan ini jumlah kedua sampelnya ya. Jumlah sampelnya ada 15 karena ini menggunakan sampel yang sama tetapi terdapat dua data yang berbeda, yaitu tes awal dan tes akhir. Ini adalah standar deviasi. Nah, kita lihat di sini paired sample correlation-nya. Ya, di sini hubungan antara tes awal dan tes akhir. Ya, besar 0,996. Ya, mendekati 1. Nah, kita lihat paired sample testnya ya. Kita lihat untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara tes awal dan tes akhir. Kita lihat seek to tail-nya ternyata di sini adalah sebesar 0,00. Artinya nilai seek to tail-nya itu kurang dari alfa atau kurang dari 0,05. Ya, bagaimana interpretasinya? Kita lihat. Nah, tadi ya, hasil seek to tail-nya itu 0,00 ya, dan ini lebih kecil dari 0,05, maka interpretasinya karena seek to tail kurang dari 0,05, maka hipotesis nihilnya ditolak dan alternatifnya atau hipotesis alternatifnya diterima. Ya, karena seek to tail-nya kurang dari 0,05, maka hipotesis nihilnya ditolak dan hipotesis alternatifnya diterima. Kesimpulannya, terdapat perbedaan yang signifikan antara data tes awal atau sebelum diberi perlakuan khusus dengan data tes akhir, yaitu sesudah diberi perlakuan khusus. Oke, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.